kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruh. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuntu nahaitukum itu berarti kan dulu saya sempat melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, kemudian kata Rasul fazuruhu. Sekarang ini saya revisi. Sekarang boleh kalian untuk ziarah kubur. Kenapa kok dulu nggak boleh? Kan harus dilihat. Nah, dulu nggak boleh kenapa? Karena dulu itu ada perempuan dia datang ke kuburan, wah sampai teriak-teriak, ya teriak-teriak, bahkan gamisnya dirobek-robek, saking ya ini istilahnya apa sedih atau gimana gitu ya. Nah itu, yang kayak gitu tuh yang nggak boleh itu ya. Kemudian orang minta ke kuburan ya, ya ini yang nggak boleh. Kalau kita kan nggak minta ke kuburan. Jadi ziarah kubur itu untuk 3 hal. Ya ziarah kubur itu tiga hal ziarah kubur itu. Yang pertama itu yang paling penting dzikrul maut. Dzikrul maut, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW ziarah kubur buat apa? Ingat kematian. Ingat kematian. Jadi ketika kita ziarah kubur kita ingat kematian, dzikrul maut itu. Kemudian yang kedua untuk mendoakan siapa? Ahlul kubur ya. Jadi ahlul kubur tuh harus didoakan, dan doa kita itu pasti nyampe ya. Buktinya nggak ada kembali ya. Kalau kita bikin apa misalkan dipaketin ke orang misalkan, kalau nggak ada alamatnya baik lagi nggak? Baik lagi kalau nggak nyampe. Kalau ini kan ziarah kubur, kita berdoa kepada almarhum yang ada di kuburan, nggak pernah balik lagi ya. Nggak pernah, berarti nyampe berarti. Kalau nggak baik lagi nyampe berarti nyampe gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting ini, kita ngambil pelajaran dari spirit semangat hidup dari orang-orang yang telah dikuburkan tadi, yang wafat, terutama para ulama ya, para aulia. Itu semangatnya itu yang kita ini apa, ambil itu semangat ya, ambil hikmah kehidupannya. Ya contoh aja Wali Songo aja. Wali Songo itu hidupnya abad ke-17, tahun 1600-an. Berarti udah berapa ratus tahun yang lalu kan, 400 lebih ya. Iya, tapi sekarang coba di komplek Wali Songo itu berapa ratus orang yang hidupnya itu bergantung kepada orang yang ziarah. Iya, tukang parkir, tukang gorengan, tukang toilet, kan ada yang betul ya kan, bayar semuanya kan iya. Wah, itu semuanya perumahan akhirnya jadi kos-kosan ya untuk yang pada ziarah itu. Wah, segala macam tuh, banyak angkot rame. Kemudian kalau ke Muri itu pakai apa? Ojek rame. Kemudian odong-odong rame. Kemudian apa namanya, delman rame ya. Itu kan luar biasa. Jadi keberkahan wali itu masih ada meskipun sudah wafat. Ya itu berkah ilmu itu, Jadi kita hidup itu harus berilmu. Kalau berilmu kita, jangankan kita hidup, sudah wafat pun masih bermanfaat tuh para aulia itu ya. Nah, itu kan penting kita ini apa namanya ziarahi. Nah, kemudian di kitab Nasoih itu Imam Nawawi Al-Bantani menambahkan juga, jadi boleh kita meminta doa dengan cara bertawasul. Nah, itu tambahannya, boleh bertawasul, perantara wali yang ada itu ya. Jadi ketika kita ziarah ke kuburan wali, kita boleh bertawasul. Tapi jangan itu menjadi utama. Iya, jangan utama. Kenapa kalau itu utama? Dzikrul mautnya lupa nanti. Iya, kan yang utama apa? Kematian. Dzikrul maut. Jadi niat pertama itu ketika kita datang ke kuburan wali itu untuk apa? Nah, itu yang paling penting itu, dzikrul maut itu. Ya jangan sampai kita saya pengen ziarah. Kenapa? Pengen jadi orang kaya. ini salah, ini niatnya salah, harus diperbaiki niatnya ya. Saya pengen ziarah, kenapa? Karena untuk ingat kematian. Nah, itu yang paling penting ya. Adapun dari ziarah kita dapat keberkahan, itu plus bonusnya. Bonus ya, alhamdulillah kita dari ziarah dapat keberkahan. Keberkahan itu dari mana? Dari takwa itu. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya. Ya, raja nih misalkan nih, awalnya nggak suka ziarah. Ya. Ketika nggak suka ziarah, dia
pokoknya santai aja, ada ajan aja dia misalkan ya. Kemudian karena ini diajak ziarah nih raja nih, dia ingat, ya Allah ternyata hidup ini sebentar ya. Itu ketika ziarah ke kuburan, ya Allah ternyata hidup ini sebentar, ternyata kita harus menyiapkan bekal untuk akhirat, dan mati itu pasti. Iya, mati itu pasti. Ada nggak orang yang nggak bisa mati? Nggak ada ya, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati itu. Akhirnya pulang ziarah, raja ini jadi semangat ibadahnya, lebih bertakwa lagi. Karena dia semangat ibadah, takwanya plus nambah terus, akhirnya rizkinya juga nambah. Itu keberkahan dari ziarah. Alhamdulillah. Ini jadi itu mah tambahan aja ya. Untuk keberkahan itu tambahan. Yang utamanya apa? Mengingat kematian, dzikrul maut. Ini ya, orang Wahabi mau juga kalau diajak kayak gitu. Ya, mau, saya akan mau. Orang Wahabi suruh ikut ziarah yuk. Buat apa? Biar ingat mati. Orang Wahabi ya. Langsung diam aja. Iya, langsung diam. Biar ingat mati ya itu. Pasti mau dia. Karena gini ya. Kata orang-orang Wahabi ini, katanya nih, doa itu nggak nyampe kepada orang yang dikubur. Ya, sekarang coba lihat praktek ketika orang meninggal. Kan ada sholat jenazah kan ya? Iya, ada sholat mayit ya. Ada, kalau nggak ada sholat goib ya, mendoakan orang yang nggak ada nih, yang meninggal jauh misalkan. Nah, ketika kita sholat tadi itu, kan kita baca doa ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu buat siapa itu? Buat kita atau buat yang wafat? Buat yang wafat. Siapa yang ngajarinnya? Rasulullah. Kemudian orang Wahabi ikut nggak itu? Ikut praktek juga. Katanya nggak nyampe. Katanya nggak konsisten. Nah itu nggak konsisten kan? Iya, dia harus konsisten. Nah itu Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu ya harus konsisten ya itu. Jadi sebenarnya mereka nggak yakin dengan apa yang mereka kerjakan itu ya. Jadi yang seharusnya itu ya mereka ngikutlah udah ya dengan apa yang ada di ya Indonesia ini ya. Indonesia kan Islamnya ini Islam yang sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi Islam yang moderat. Moderat itu berarti apa? Ya tawasud, nggak ekstrim. Kan kalau ekstrim itu condong banget ke kanan, ekstrim kanan, condong banget ke kiri, ekstrim kiri ya. Kalau kita tawasud tengah-tengah. Jadi kalau misalkan yang ekstrim ke kanan ini ya semuanya harus sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Kalau nggak ada Quran, nggak ada hadisnya, nggak boleh, nggak usah dikerjain. Nah itu akhirnya nanti Quran hadisnya tekstual, iya, secara kontekstualnya tidak dipahami. Kalau yang ekstrem kiri, ya dengan akal juga bisa. Yang penting baik. Ekstrem kiri nih, ya ekstrem kiri itu yang nggak usah orang ngapain soleh-soleh, ya sholatnya rajin, ya kalau misalkan dia nggak baik dengan tetangga, ya mendingan kita baik dengan tetangga, nggak usah sholat. Itu ekstrem kiri tuh. Ya, itu ekstrem kiri ya. Ekstrem kanan tuh harus sholat, nggak sholat kafir. Ya kan ekstrem tuh. Nah, kalau yang tengah-tengah tawasud nih, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya, karena rukhsah itu banyak ya, dan Rasulullah juga mengajarkan rukhsah ya. Jadi kalau ada praktek-praktek budaya di Indonesia yang baik, ya nggak apa-apa kita pertahankan. Dan oleh Wali Songo itu kan dibuat luar biasa ya, praktek-praktek budaya ini menjadi bagian yang integral dengan Islam ya. Contoh misalkan ya tahlilan 7 hari, kemudian 40 hari sampai 100 hari. Emang nggak ada dalilnya, nggak ada dalil dari Rasul tuh, nggak ada hadisnya, nggak ada
Ya 7 hari itu nggak ada, 40 hari nggak ada, 100 hari nggak ada. Tapi ini kan kebaikan. Ya di dalamnya itu banyak kebaikan. Contoh misalkan tahlilan 1 sampai 7 ini, ya isinya apa? Baca apa? Iya baca istighfar, iya tahlil, takbir, tahmid, ya tasbih, kemudian ayat-ayat Al-Quran, Al-Baqarah yang dibaca, ayat kursi dibaca, kemudian juga kita baca sholawat, dan intinya yang paling terakhir, yang paling enak, ada beseknya. Ini yang paling nikmat ini. Dan berkat itu, besek itu apa itu? Sedekah kan? Nah, sedekah itu, kira-kira pertanyaan saya, orang kalau sedekah itu bangkrut nggak? Enggak. Bahkan kalau sedekah itu bisa bertambah. Iya, jadi ketika ini yang wafat ini mengadakan tahlilan 1 sampai 7 hari, kemudian bikin besek, berkat buat orang-orang yang ikut tahlilan, terutama santri yang paling seneng ya. Ya kenapa? Perbaikan gizi. Ya kalau tahlilan. Ya kan kalau orang seneng bahagia kan ngedoain nggak kira-kira? Ngedoain, mudah-mudahan yang meninggal lagi. Semangat diri sendiri. Ya mendoakan ya kepada orang yang sudah meninggal, semoga dia ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya gitu kan. Kita senang, bahagia itu, dan insya Allah akan diganti oleh Allah kan ya. Sedekah itu kan pasti diganti ya, dengan berlipat ganda. Bahkan kalau dalam Al-Quran tuh luar biasa, berapa kali lipat tuh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Oh luar biasa. Sab'ah itu berapa? 7. Kemudian dilipat gandakan 100 jadi berapa? 700 kali lipat, coba. Nah, sekarang kalau sedekahnya 10.000 jadi berapa? Ya 10.000 kali 700 jadi berapa? Wah, susah. Saking susahnya ngitung karena banyak banget. Banyak kebanyakan, coba. Itulah keberkahan sedekah itu. Apa salahnya dari tahlilan? Kan gak ada salahnya kan? Nah, itu bahkan keberkahan tadi. Nah, itulah yang diajarkan oleh Wali Songo. Ya di Arab nggak ada. Ya 7 hari, 40 hari, 100 hari nggak ada. Nah, tapi di Indonesia ada. Karena itu sudah ada sebelumnya, dilakukan oleh orang Indonesia, menjadi budaya, dan budaya itu akhirnya dikemas ya menjadi lebih baik ya, lebih manfaat, lebih maslahat ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya dengan Wahabi ya. Ya nanti insya Allah pada saatnya Wahabi akan tahlilan. Ya demikian ya, itu Ghazali ya.